Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik-baik saja, sehat, dan pastinya diberikan semangat lebih terutama dalam mengikuti pembelajaran daring mata pelajaran sejarah Indonesia. Oke, jadi pada video pembelajaran kali ini, di sini kita akan membahas KD 3.8, yaitu kehidupan masyarakat pada masa Islam, di mana video ini melanjutkan pembelajaran pada video pembelajaran minggu lalu. Adapun fokus pembelajaran kita yaitu pada Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram Islam. Oke, next. Nah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita ya. Jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah menjelaskan perkembangan Kesultanan Demak dan Mataram Islam hingga keruntuhan. Kemudian yang kedua adalah menganalisis kehidupan masyarakat Kesultanan Demak dan Mataram Islam. Jadi seperti biasa sebelum kita membahas lebih mendalam lagi, alangkah baiknya buku-buku yang sekiranya berhubungan dengan materi itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah, di sini perlu saya ingatkan pada kalian bahwa penyebutan pada masa kerajaan Hindu-Buddha itu adalah kerajaan. Ya, kemudian ketika pada masa Islam itu adalah kesultanan. Begitupun dengan nama pemimpin. Pada masa Hindu-Buddha itu dipimpin oleh raja, kemudian pada masa Islam itu dipimpin oleh sultan. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas dulu mengenai Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak, di mana fokus pembahasan kita adalah tentang letak geografis, kemudian pendiri kerajaan, kehidupan ekonomi, kehidupan budaya, kehidupan sosial, dan juga keruntuhannya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas dulu mengenai letak geografis dari kerajaan atau Kesultanan Demak. Nah, jadi seperti pada peta, ini letaknya di Kabupaten Demak sekarang, di mana letak atau pusat kerajaannya itu berada di antara Pelabuhan Bergota dan Jepara, Jawa Tengah. Jadi letaknya itu di pesisir pantai utara Jawa. Jadi dengan kondisi seperti ini, maka kehidupan masyarakatnya itu juga ada yang sebagai maritim, ada juga yang agraris atau pertanian. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas dulu mengenai silsilah raja-raja atau sultan di Kesultanan Demak. Itu yang pertama adalah Raden Patah. Jadi di sini Raden Patah itu menikahi Ratu Asikah yang merupakan putri dari Sunan Ampel, yaitu salah satu sunan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian setelah itu mempunyai 3 anak. Yang pertama adalah Raden Surya atau Pati Unus, kemudian Raden Trenggono, dan yang ketiga adalah Raden Kikin. Nah, untuk anak yang pertama itu nantinya merupakan raja atau sultan kedua di Kesultanan Demak, itu tidak mempunyai anak, sehingga kesultanan berikutnya itu dipimpin oleh adiknya yaitu Raden Trenggono, di mana Raden Trenggono ini mempunyai 4 anak yaitu Sunan Prawoto, Ratu Kalinyamat, Ratu Mas Cempaka, dan Pangeran Timur. Nah, kemudian di sini Ratu Mas Cempaka itu menikah dengan Jaka Tingkir, atau nantinya ketika dia menjadi sultan itu bergelar sebagai Hadi Wijaya ya, pada masa Kesultanan Pajang. Nah, kemudian Sunan Prawoto ini mempunyai anak yang bernama Arya Pangiri, yang nantinya anaknya ini akan menjadi sultan kedua di Kesultanan Pajang. Dan kemudian Hadi Wijaya ini juga mempunyai anak yang bernama Banowo, di mana dia nantinya anaknya ini juga menjadi sultan di Kesultanan Pajang, yaitu sultan ketiga. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kehidupan masyarakat Kesultanan Demak. Yang pertama itu adalah kehidupan politik. Nah, jadi kehidupan politik di sini, Kesultanan Demak itu didirikan oleh Raden Patah tepatnya pada tahun 1500. Nah, Raden Patah ini merupakan keturunan dari Raja Brawijaya V atau anak dari
Raja Brawijaya V dengan Putri Campak. Raden Patah ini memerintah Kesultanan Demak itu sampai tahun 1518. Jadi kurang lebih pemerintahannya itu selama 18 tahun, di mana wilayah kekuasaan pada masa Raden Patah ini meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, dan juga Jambi. Nah, kemudian ketika Raden Patah wafat, maka pemerintahan selanjutnya itu dipegang oleh putra pertamanya, yaitu bernama Adipati Unus. Nah, pada masa Adipati Unus ini melakukan penyerangan ke Portugis yang berada di Malaka. Karena apa? Kesultanan Malaka pada kala itu sudah jatuh ke tangan Portugis, dan salah satu yang dihadapi oleh Kesultanan Demak itu takut jika Portugis itu melakukan ekspansi ke Jawa. Nah, maka dari itu sebelum ekspansi Portugis itu dilaksanakan atau dijalankan, maka terlebih dahulu Adipati Unus itu mengadakan penyerangan ke Portugis, tepatnya di Malaka. Nah, selanjutnya raja yang memerintah yang menggantikan Adipati Unus itu adalah Sultan Trenggana, yang merupakan adik dari Adipati Unus. Karena apa? Adipati Unus ini tidak memiliki keturunan, sehingga tahta kerajaan atau tahta kesultanan ini diambil alih oleh adiknya, yaitu Sultan Trenggono, di mana wilayah kekuasaan pada masa Sultan Trenggono itu meliputi wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah pada bidang atau pada kehidupan ekonominya. Nah, jadi di sini untuk kehidupan ekonomi ya, seperti pada slide, nah itu adalah kehidupan maritim yang didukung oleh penghasilan agraris. Nah, jadi kehidupan maritim itu pastinya adalah tentang perdagangan, di mana menghubungkan perdagangan dengan kesultanan-kesultanan lainnya atau dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Nah, selanjutnya juga ada kerjasama dengan daerah pantai. Jadi di sini pemimpin-pemimpin daerah pantai itu diajak kerjasama oleh Kesultanan Demak, yang tujuannya apa? Untuk memperlancar hubungan perdagangan. Nah, selanjutnya di sini adalah kehidupan sosial budaya. Nah, pada masa Kesultanan Demak itu kerajaan ini Demak itu merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di Pantura atau pantai utara Jawa, di mana Demak ini juga menjadi pelopor penyebaran agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Nah, jadi di sini sudah jelas betapa besarnya kerajaan Demak kala itu atau Kesultanan Demak kala itu, yang menjadi pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Selanjutnya pada bidang tentang faktor keruntuhan. Ya, tentang faktor keruntuhan di sini yang pertama adalah adanya perebutan kekuasaan setelah wafatnya Sultan Trenggono. Jadi di keturunan-keturunannya itu mengadakan perebutan kekuasaan untuk naik tahta menjadi sultan. Dan yang kedua adanya pemberontakan Adipati Pajang atau Jaka Tingkir, di mana nantinya Jaka Tingkir ini mampu mengambil alih kekuasaan Demak dan mendirikan kesultanan baru yang bernama Kesultanan Pajang. Nah, kemudian ada pada slide ya. Ini adalah gambar tentang Masjid Agung Demak yang merupakan salah satu peninggalan dari Kesultanan Demak yang masih ada sampai sekarang. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram Islam. Nah, di sini di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, itu ada dua kerajaan yang namanya sama. Yang pertama adalah Mataram Kuno. Nah, Mataram Kuno di sini adalah ketika menganut agama Hindu-Buddha atau mendapat pengaruh dari Hindu-Buddha. Kemudian pada masa Islam itu ada kerajaan atau Kesultanan Mataram Islam. Nah, di sini sebenarnya tidak ada hubungan antara Mataram Kuno dengan Mataram Islam, hanya saja namanya yang sama. Mungkin dengan tujuan agar kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram Islam ini juga mencapai masa kejayaan sama seperti pada masa kerajaan Mataram Kuno. Jadi hanya semacam menginspirasi saja. Nah, oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada tentang lambang dari Kesultanan Mataram Islam ya. Ini adalah lambangnya. Kemudian lanjut.
Nah, selanjutnya di sini adalah peta atau wilayah dari Kesultanan Mataram Islam. Jadi yang warna merah itu adalah ibu kotanya, di mana Kesultanan Mataram Islam itu terletak atau pusat ibu kotanya itu ada di Kota Gede atau Jogja sekarang, Yogyakarta sekarang, di mana yang warna orange itu merupakan wilayah atau pusat kekuasaannya. Kemudian panah-panah itu adalah serangan militer keturunan Mataram pada era pemerintahan Sultan Agung. Nah, jadi di sini garis merah panah itu adalah wilayah ekspansinya ketika melakukan perluasan wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kondisi masyarakat atau kehidupan masyarakat pada masa Kesultanan Islam. Itu yang pertama adalah kehidupan politik. Nah, pada masa Kesultanan Islam, pendiri dari Kesultanan Islam ini adalah Sutawijaya, di mana Kesultanan Mataram Islam itu didirikan tahun 1587 sampai 1601. Kemudian raja berikutnya, ini bukan berarti raja kedua ya, tapi ini raja berikutnya. Di sini saya hanya ambil yang pertama itu adalah pendiri, kemudian yang kedua itu masa keemasan, dan yang ketiga itu adalah masa-masa kemunduran dari Kesultanan Mataram Islam. Nah, yang kedua ini adalah Sultan Agung, di mana dia memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nah, pada masa Sultan Agung inilah Kesultanan Mataram Islam itu bisa dikatakan masa mencapai puncak kejayaannya. Nah, jadi selain kuat dalam dunia agraris atau pertanian, di mana menjadikan Mataram Islam ini menjadi lumbung pangan, pada masa Sultan Agung itu juga melakukan perluasan wilayah atau ekspansi wilayah hingga keluar Pulau Jawa. Dan kemudian pada masa Sultan Agung pula, ini melakukan penyerangan terhadap Belanda atau VOC yang berada di Banten dan juga di Batavia. Tetapi penyerangan pada masa Sultan Agung ini mengalami kegagalan. Karena apa? Yang pertama itu adalah faktor tentang kalahnya dalam persenjataan perang. Dan yang kedua, jarak antara Mataram dengan Batavia atau yang sekarang Jakarta itu lumayan jauh. Sehingga pada masa dulu itu adalah dengan berjalan kaki. Sehingga ketika sampai di Batavia, otomatis prajurit perang di situ banyak yang mengalami kecapean gitu, sehingga kondisi badan yang tidak fit dan melakukan penyerangan, maka di situ pada akhirnya mengalami kegagalan. Di sisi lain itu juga kalah dengan persenjataan perang yang dimiliki VOC dan juga yang dimiliki oleh Mataram Islam. Nah, di sini Sultan Agung itu merupakan sultan yang tegas dan dia juga amat sangat membenci VOC dengan apa yang dilakukan VOC di Nusantara, terutama dalam monopoli perdagangan. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah pada masa Sultan Pakubuwono III, ini terjadinya pecahnya Kesultanan Mataram Islam. Jadi pada masa Pakubuwono III ini Mataram Islam dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasuhunan Surakarta. Nah, jadi ketika Sultan Agung wafat atau Sultan Agung meninggal, nah, maka di sini raja-raja berikutnya atau sultan berikutnya itu tidak secakap kepada Sultan Agung, tidak secakap seperti Sultan Agung, di mana sultan berikutnya ini lebih bekerja sama dengan VOC. Dan pada inilah intervensi atau campur tangan VOC dalam pemerintahan Mataram Islam itu masuk di kalangan Mataram Islam, sehingga pada puncaknya atau pada ujungnya yaitu pada masa Pakubuwono III, yaitu pecahnya Mataram Islam menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Nah, kemudian pada bidang ekonomi itu pada agraris dan juga pelaut atau maritim ya. Jadi Mataram Islam itu dengan wilayah kerajaan yang subur itu mampu menjadikan kesultanan ini menjadi lumbung pangan, dan pada akhirnya lumbung pangan inilah yang menjadi modal untuk perdagangan. Nah, selanjutnya selain itu ada juga pada gambar tentang kondisi perekonomian terutama di bidang agraris pada masa Mataram Islam. Nah, selanjutnya pada bidang sosial. Pada bidang sosial itu adalah tertata dengan baik, di mana
raja itu memegang kekuasaan tertinggi dan diikuti oleh pejabat-pejabatnya. Kemudian pada bidang budaya itu munculnya seni tari, kemudian pahat, suara, sastra, kemudian juga ada upacara kejawen atau grebek. Nah, kemudian pada gambar tersebut, nah ini adalah salah satu tradisi masyarakat Mataram Islam pada masa Maulid Nabi. Ya, jadi ketika memperingati Hari Islam yaitu Maulid Nabi itu diadakan upacara tradisional namanya adalah sekaten. Kemudian yang ketiga adalah penanggalan tahun Jawa, pasaran Jawa dan lain sebagainya. Jadi seperti tahun-tahun dalam Islam itu mulai ada di Indonesia atau di Nusantara itu ketika pada masa Kesultanan Mataram Islam, tepatnya pada masa Sultan Agung. Kemudian yang keempat adanya Niti Sruti, Sastra dan Astabrata. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kemunduran. Nah, jadi seperti pada slide bahwa kemunduran Kesultanan Mataram Islam itu dimulai dari adanya perang saudara, yaitu setelah Sultan Agung wafat. Jadi di sini raja berikutnya itu tidak secakap dengan Sultan Agung, sehingga perang saudara untuk merebutkan kekuasaan itu sering terjadi. Dan yang kedua, terpecahnya kerajaan atau kesultanan. Yang pertama adalah Mataram pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian pecah lagi menjadi Mangkunegara dan Pakualaman. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah tidak adanya pengganti yang mumpuni. Jadi setelah Sultan Agung wafat, nah di sini raja-raja berikutnya itu termasuk raja yang bengis dan lebih pro terhadap Belanda. Dan yang keempat adalah intervensi Belanda. Jadi di sini Belanda atau VOC itu masuk ke kalangan pemerintahan kerajaan dan ikut campur tangan dalam menentukan siapa pemimpin di Kesultanan Mataram Islam. Jika pemimpin itu pro dengan Belanda, maka dia akan mudah untuk menjadi pemimpin di Mataram Islam. Dengan catatan dia harus mengikuti apa kata Belanda. Tetapi jika pemimpin ini kontra dengan Belanda, maka dia akan diasingkan. Selanjutnya, nah di sini adalah peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Mataram Islam. Itu yang pertama adalah rumah tradisional, kemudian yang kedua kedaton, kemudian talut air, makam pendiri kerajaan, kemudian masjid Kota Gede yang ada di Yogyakarta, dan yang terakhir itu adalah Pasar Legi Kota Gede yang masih ada sampai sekarang. Ya. Nah, jadi cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu kalian untuk memahami materi sejarah Indonesia khususnya pada masa kerajaan Islam di Nusantara, tepatnya pada materi Kesultanan Demak dan juga Kesultanan Mataram Islam. Jangan lupa videonya di subscribe, like, komen, dan juga share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.